Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita mulai tutorial penggunaan aplikasi ini untuk orang tua. Aksesnya Bapak Ibu bisa akses ke halaman ini ya, sdtk.du.sch.id. Bapak Ibu bisa membuka di browser Bapak Ibu masing-masing. Silahkan membuka browser di handphone Bapak Ibu masing-masing atau di komputer Bapak Ibu masing-masing. Tampilan awalnya adalah seperti ini kalau di komputer ya. Kalau di handphone mungkin akan sedikit berbeda, dia akan turun ke bawah. Tapi kalau untuk PC dia akan menyamping seperti ini. Bapak Ibu silakan memilih sekolah mana yang akan mendaftar. Jadi kalau misalnya daftar akunnya ya, kalau misalnya Bapak Ibu orang tua wali santri dari SDTG, pilih yang ini. Kalau Bapak Ibu adalah wali santri dari Mataba, pilih yang ini. Kalau yang ini sama yang ini untuk keperluan yang lainnya. Ini untuk website promosi atau informasi. Kalau ini untuk mailing dari SDTG sendiri. Nah, saya contohkan ke Mataba ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik ke Mataba, kemudian nanti tampil kurang lebih datanya seperti ini. Nah, pada halaman seperti ini Bapak Ibu, silahkan memilih ke pendaftaran. Bapak Ibu lengkapi nama dan segala macamnya ya. Saya contohkan nama saya, misalnya nama saya sendiri. Nomor KTP silahkan diisikan ya, di 357. Alamat, kemudian email Bapak Ibu yang aktif, karena nanti semua akun akan terhubung di email ini. Jadi kalau emailnya tidak aktif atau tidak bisa dibuka, nanti akan kesulitan sendiri nanti ketika lupa password atau nanti email aplikasi ini mengirim ke Bapak Ibu informasi, pasti tidak terkirim. Jadi pastikan email Bapak Ibu aktif. Dan mohon maaf, ini emailnya terbatas ya Bapak Ibu, jadi hanya yang diperbolehkan hanya yang Yahoo atau Google. Selain itu sementara belum boleh mendaftarkan ke aplikasi ini. Ya, ini untuk masalah keamanan saja sih, tidak ada problem apa-apa. Kemudian nomor handphone ya Bapak Ibu, pastikan nomor handphonenya Bapak Ibu kalau bisa nuliskan sesuai dengan format seperti ini. Atau kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti biar dibantu oleh admin untuk memperbaiki nomor handphone, karena nomor handphone ini nanti kalau butuh apa-apa untuk di WA gitu, ini akan memudahkan para admin untuk menghubungi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diisikan seperti ini, klik daftarkan. Nah, sistem akan mengecek apakah Bapak Ibu sudah pernah daftar sebelumnya atau tidak. Tapi kalau enggak, maka muncul seperti ini, bahwa email sudah berhasil didaftarkan. Bapak Ibu tinggal melanjutkan untuk membuka email. Jadi tahap ini berhenti dulu, lompat ke email. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuka ini dulu. Jadi sekarang Bapak Ibu buka email Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu klik refresh ya. Nah, nanti akan muncul email seperti ini. Nah, di email seperti ini Bapak Ibu ya, klik konfirmasi. Jadi setelah Bapak Ibu klik konfirmasi, di sini sistem akan menanyakan password yang akan dipakai. Password yang akan dipakai Bapak Ibu apa, nanti tinggal disebutkan di sini ya. Taruhlah saya pakai ini aja. Kemudian saya set password loginnya. Nah, sekarang password dan email sudah didaftarkan. Bapak Ibu baru boleh kembali ke browser yang tadi,
ke browser yang tadi untuk melakukan login. Nah, di login ini Bapak Ibu tinggal masukkan sesuai dengan email yang didaftarkan tadi. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah bisa login untuk akses ke aplikasi ini. Nah, tampilan Bapak Ibu akan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah dashboard yang ada di samping kiri sendiri. Ini adalah menunya. Kemudian ini adalah untuk chatting group ya. Ini akan ada chatting di sini. Abaikan saja kalau memang karena memang ini hanya obrolan yang bebas ya, obrolan bebas tapi sopan, bebas tapi sopan. Jadi yang di sini silakan Bapak Ibu mengetik, mau ngobrol saja, dan kalau bisa jangan komplain di sini karena nanti kebaca semua orang. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya komplain, tapi yang di sini hanya untuk obrolan saja. Obrolan resmi akan disampaikan oleh guru masing-masing di Telegram atau di WA group yang sudah ditentukan. Bukan di sini, ini hanya obrolan-obrolan yang biasa saja. Yang sebelah sini ini adalah pengumuman-pengumuman. Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada pengumuman-pengumuman, Bapak Ibu bisa membaca di sini. Pengumuman ini akan nanti disampaikan oleh sekolah, dan sekolah nanti ngeset pengumumannya, dan Bapak Ibu bisa lihat pengumumannya di sini. Nah, untuk yang di samping ini adalah kalender akademik. Nah, kalender akademik ini akan menampilkan informasi dari hari ini ke depan akan ada acara apa saja. Nah, ini akan menampilkan hanya bulan ini ke depan saja. Jadi yang bulan Juni tidak tampil, bulan Maret kemarin juga nggak tampil, Mei juga nggak tampil, dan seterusnya. Dia akan naik terus ke depan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mengadakan acara gathering misalnya, bisa cek apakah sekolah ada kegiatan pada tanggal itu. Kalau ada ya pastinya crash gitu ya. Bapak Ibu bisa cek-cek sendiri nanti di sini kira-kira apa sih ya kegiatan-kegiatan bulan ini, bulan depan, dan bulan-bulan yang akan datang. Ini bisa dilihat Bapak Ibu di samping sini. Nah, saya masuk ke halaman yang pertama. Halaman pertama adalah data siswa. Di data siswa ini masih kosong ya Bapak Ibu. Bapak Ibu belum memiliki data siswa yang di sini. Nah, menambahkannya Bapak Ibu tinggal klik tambah data siswa di sini. Klik tambah data siswa, masukkan nomor induk ya. Saya contohkan 1. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir formatnya adalah seperti ini. Tahun, bulan, dan tanggal. Angka saja, tahun, bulan, dan tanggal. Silakan nanti Bapak Ibu masukkan. Contohnya saya memasukkan seperti ini. Jadi nomor induk nanti tanya ya ke Bapak Ibu guru, nomor induk anak saya berapa, nomor induk anak saya berapa. Kalau tanggal lahir nggak usah nanya ya, karena Bapak Ibu pasti tahu sendiri. Kemudian simpan. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa akan melihat data yang sudah terhubung di Bapak Ibu. Nah, datanya seperti ini. Kalau anak Bapak Ibu yang sekolah di sini ada 2, bagaimana? Ya tambahkan lagi aja, nggak apa-apa. Jadi tambahkan sebanyak anak Bapak Ibu yang sekolah di sini. Nah, ini kalau misalnya ada 2 ya 2, ada 3 ya 3 begitu. Dan seterusnya. Nah, dari data ini Bapak Ibu bisa lihat profil dari masing-masing anak ini. Ada data siswa, ayah kandung, dan seterusnya. Ini akan bergerak secara otomatis nanti ketika tahun berjalan ya. Kalau sekarang mungkin datanya masih kosong-kosong semua, tapi lambat laun data ini akan terisi dan terus terisi seperti itu. Nah, ini nanti yang akan ditampilkan. Nah, kemudian masuk ke berikutnya adalah presensi harian. Pada presensi harian ini, Bapak Ibu bisa melihat keaktifan dari masing-masing anak Bapak Ibu yang ada di sini. Dan Bapak Ibu kalau misalnya ada kegiatan atau anak Ibu Bapak Ibu sakit, ini Bapak Ibu mau mengajukan surat izin tidak masuk,
maka bisa masuk ke sini. Ya, masuk ke sini, kemudian izin sakit, misalnya sakit batuk. Kapan mau ndak masuknya, tanggal 27, 1 hari. Kemudian tanda tangannya Bapak Ibu bisa gambarkan di kotak yang sudah disediakan. Ini gambarkan tanda tangan Bapak Ibu. Sehingga kalau disimpan nanti sistem akan menampilkan informasi seperti ini. Nah, kalau mau lihat hasilnya, klik pada tampilan data presensi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada view detail. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya saya punya beberapa anak, ya akan muncul seperti ini. Ini nanti dicek suratnya seperti ini. Nah, ini surat izin tidak masuk, tidak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, pada saat ini Bapak Ibu bisa konfirmasi lagi di WA Group atau di Telegram. Tapi kalau secara sistem ini sudah tersimpan. Nah, untuk melihat apa saja yang sudah diinikan dari anak Bapak Ibu, misalnya hari ini sudah ada tugas apa saja misalnya. Nah, ini bisa dicek di sini di materi ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pada hari itu anak Bapak Ibu mendapat materi apa saja, misalnya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan seterusnya. Ini akan muncul semua. Jadi pada hari itu pelajarannya apa saja, ini bisa Bapak Ibu lihat. Supaya apa? Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengulang kembali yang di rumah, Bapak Ibu sudah punya acuan bahwa hari ini anak saya mengerjakan ini, dan seterusnya. Nah, pada halaman berikutnya adalah laporan nilai ya Bapak Ibu. Laporan nilai ini akan terisi nantinya. Kalau sekarang masih kosong semua, nantinya ketika sudah mulai ada penilaian, entah itu mid semester atau pas akhir semester, ini juga akan memunculkan riwayat penilaiannya. Nah, di sini ada riwayat penilaian mulai dari ujian P1, P2 dan seterusnya, atau mungkin evaluasi 1, evaluasi 2 dan seterusnya. Jadi bukan nilai-nilai matang yang Bapak Ibu bisa terima di rapot ya, nilai akhir, bukan, tapi ini raw datanya, riwayatnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti di sini. Kemudian yang di sini adalah halaman berikutnya adalah halakoh. Nah, pada halakoh ini Bapak Ibu bisa melihat hari ini sudah murojaah ayat berapa, surat berapa. Hari ini sudah ziyadah surat berapa, ayat berapa, dan tilawah dan seterusnya. Bisa dilihat di detail seperti ini. Nah, ini akan ada muncul kegiatan tilawahnya dari Ananda. Ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah tugas harian. Tapi tugas harian sudah di cover di Telegram ya Bapak Ibu, tinggal cek di Telegram masing-masing. Kemudian pada halaman berikutnya adalah tagihan sekolah. Pada tagihan sekolah ini Bapak Ibu bisa membayar nantinya ya. Membayar kalau misalnya sudah pihak sekolah sudah meng-share ini bank account, nanti transfernya kemana, nomor rekeningnya berapa, itu bisa ditambahkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa cek nomor rekeningnya, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal transfer. Nah, bagaimana caranya? Mulai dari SPP dan ekstrakurikuler seperti ini. Saya tinggal masukkan nama siswa, kemudian saya masuk ke bulan Juli misalnya, tahun 2024. Nah, saya bayar apa saja. SPP nanti akan diset otomatis oleh sistem, oleh bendahara ya khususnya. Kemudian Bapak Ibu mau bayar apa? Di sini bisa cek di sini. Kalau misalnya DPP belum bayar ya tinggal dimasukkan DPP 1 juta misalnya. Uang makan 200.000 dan seterusnya. Ini ekstrakurikuler, khusus ekstrakurikuler. Nanti Bapak Ibu mendaftar dulu, daftarkan anak Ibu untuk mendaftar ekstrakurikuler apa saja, sehingga nanti di sini akan muncul tagihannya dari masing-masing ekstrakurikuler itu tersebut. Nah, pada bagian bawah ini Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Nah, pada saat ini
Bapak Ibu tinggal mentransfer uangnya ke nomor rekening yang tertera. Di sini ada tagihannya 1.200.000, Bapak Ibu transfer ke rekeningnya. Nah, upload bukti bayarnya di mana? Upload bukti bayarnya ada di sini, riwayat bukti bayar. Nah, di sini. Oh, maaf. Ini sebelum ke sana kita masuk ke insidental dulu. Kadangkala ada pembayaran-pembayaran yang diperlukan atau perlu tambahan pembayaran, misalnya untuk seragam, buku, kegiatan. Ini akan muncul di sini. Bapak Ibu tidak perlu membayar semua, tinggal dicek sesuai kelasnya masing-masing. Jadi kalau ada insidental kelas 1 ya Bapak Ibu cari yang insidental khusus kelas 1 yang mana. Karena di sini akan muncul semua kelas. Kalau ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu akan muncul semua, tapi Bapak Ibu bayar saja yang khusus untuk yang kelas 1 misalnya, dan seterusnya. Bapak Ibu tinggal bayar, masukkan sesuai dengan bulan bayarnya. Nah, pada nantinya ketika sudah selesai, Bapak Ibu tinggal upload bukti bayarnya seperti ini. Jadi bukti bayarnya berupa gambar ya Bapak Ibu nanti tinggal masukkan apa gitu ya, tinggal upload seperti ini, kemudian simpan. Nah, ini nanti tinggal diverifikasi oleh TU. Bukti bayar bisa dicek di sini. Nanti kalau sudah diverifikasi, nanti verifikasinya akan muncul kapan dan siapa yang memverifikasi akan muncul di samping sini. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa cetak kwitansinya. Itu kalau sudah, kalau verifikasinya sudah dicentang atau diklik ya oleh admin. Jadi Bapak Ibu nanti akan dapat kwitansi secara elektronik. Kemudian pada laman berikutnya adalah laman tabungan. Ini memang belum difungsikan ya, informasi dari sekolah memang belum difungsikan, tapi suatu saat mungkin diperlukan. Ini bisa jadi catatan tabungan. Jadi buku tabungannya adalah menggunakan ini, baik mulai nabung sampai narik tabungan ini akan bisa tercatat di sini gitu. Selanjutnya adalah menu-menu yang lain. Ini masih belum difungsikan ya Bapak Ibu. Kita masih close di sini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah diinformasikan bahwa kita sudah support LASIS DU ya, mungkin ini akan nanti difungsikan untuk itu. Tapi sementara ini untuk informasi dari sekolah bahwa ini masih belum difungsikan. Nah, yang berikutnya adalah laman untuk ekstrakurikuler. Di sini ada tanda seperti ini. Ini kalau seperti ini berarti memang belum dibuka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut kalau misalnya loh kok seperti ini. Ini memang pembukaan pendaftaran ekstrakurikuler itu tidak setiap hari Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan tanggal atau bulan yang sudah ditentukan sekolah. Nah, tampilannya kalau sudah buka itu bagaimana? Kalau sudah buka ya kurang lebih seperti ini ya. Ini contoh yang sudah buka ini. Nah, kalau buka tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan ekstrakurikuler yang akan didaftarkan. Misalnya mau daftar pramuka, memanah, kemudian taekwondo, Bapak Ibu tinggal klik pramuka, simpan, kemudian klik matrik, simpan, kemudian klik taekwondo, simpan, dan seterusnya. Jadi kalau sudah dibuka tampilannya seperti ini kira-kira. Nah, yang berikutnya adalah perpustakaan mini ya Bapak Ibu. Ini adalah perpustakaan mini. Bapak Ibu nanti tinggal download saja. Di sini ada download, atau kalau misalnya mau pinjam di sini ada form peminjamannya. Tapi sementara ini datanya memang masih minim ya, karena keterbatasan tenaga kita untuk menginputkan semua buku-buku yang sudah ada di sekolah. Yang terakhir Bapak Ibu adalah di WBS ini. WBS ini ada wishblowing system ya. Ini surat untuk komplain, surat untuk memberikan kritik dan saran kepada sekolah. Jadi kalau yang di depan tadi ini kan obrolan-obrolan yang bebas ya Bapak Ibu, ini obrolan bebas.
Sedangkan kalau mau serius memang harus ditaruh di sini supaya nanti ada tanggapan dari sekolah secara resmi ofisialnya. Jadi Bapak Ibu bisa komplain terkait pendidikan, komplain terkait sarpras, komplain terkait kesiswaan, SDM atau IT. Bapak Ibu isikan komplainnya apa, kemudian foto keluhan yang memang kejadiannya ada kejadiannya ya, difotokan seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa men-track record sendiri bahwa keluhan ini pernah kami sampaikan dan tanggapannya dari sekolah adalah seperti ini. Jadi itu akan tercatat supaya nanti dari pihak sekolah juga punya awareness bahwa ada masalah di bidang-bidang ini. Jadi ini khusus untuk menyampaikan komplain seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Memang untuk aplikasi ini khususnya untuk orang tua itu kami buat seminim mungkin, sesimpel mungkin, semudah mungkin supaya Bapak Ibu tetap bisa menggunakannya tanpa perlu terlalu banyak belajar. Jadi Bapak Ibu tinggal membiasakan sendiri. Nanti Bapak Ibu tinggal view gitu aja, tidak perlu repot-repot untuk mengisikan data-data yang banyak ya, biar nanti gurunya saja yang menginputkan data yang banyak itu. Oke, begitu saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.